orang awam, manusia itu sudah pasti manusia ekonomi, tapi belum tentu manusia politik. Artinya kalau kita baca survei dalam rentang waktu kapanpun, kecenderungan ketidakpuasan di sektor ekonomi itu pasti terjadi. Kalau kita baca dalam waktu apapun, ditambah ketika kita bedah di survei-survei pilkada manapun, survei dalam konteks pertanyaan sesuai dengan bidang ekonomi itu biasanya selalu lebih buruk. Selalu. Zaman SBY selalu paling buruk. Mau zaman SBY, mau zaman sekarang. Dan itu biasanya teruji pada pertanyaan ketika persoalan mendesak. Di daerah manapun, pemerintahnya siapapun dan kapanpun, jawaban mengenai penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan pokok itu selalu teratas. Perut tidak bisa menunggu kalau kata Mas Budiman. Mau KPK sedang dikeroyok seperti apapun, mau kita sedang pilpres pun, tapi dua jawaban itu menjadi tetap lebih penting dibandingkan dengan sektor lain. Itu yang menurut saya. Faktor kedua, sering juga saya temukan bahwa tingkat kepuasan terhadap menteri-menteri itu biasanya agak bias terhadap tingkat pengenalan. Karena logikanya seharusnya tidak ya, karena itu sudah masuk level yang lebih kualitatif ketika bicara puas. Tapi biasanya yang menjadi hasil temuan, nama-nama yang lebih dikenal itu lebih cenderung dikatakan lebih puas juga. Artinya ada korelasi linier yang akhirnya merugikan orang-orang yang tidak terlalu dikenal. Saya sedikit menemukan itu juga. Satu contoh dari beberapa hasil survei pada masa Pak SBY ya, 2 tahun terakhir, nama Pak Surya Dharma Ali itu setahu saya sering sekali mendapatkan posisi nomor 1, 2, atau 3 sebagai menteri yang dianggap paling puas kerjanya. Ya itu bisa di-track, saya sempat pelajari juga selama 2 tahun terakhir. Tapi kita tahu juga ujungnya tidak baik gitu ya terhadap sebuah program. Itu yang juga mungkin disadari oleh pemerintahan Jokowi JK, sehingga dari awal beliau mengatakan tidak akan ada kerja 100 hari. Kalau kita baca sejarahnya lagi pun, setahu saya ini menjadi bergaung ketika Presiden FDR saat itu, Franklin Delano Roosevelt, saat itu berani mengatakan dalam 100 hari saya akan membuat A, B, C, D, F, G. Mengapa? Pada saat itu beliau sedang terpilih pada saat Great Depression. Ada situasi secara psikologis untuk membuat beliau harus secara psikologis menenangkan masyarakat yang memang sedang berada dalam kondisi sangat sulit. Polanya biasa seperti itu. Karena mau ada dalih apapun pengalihan subsidi dan BBM dan segala macam itu biasanya it takes time. Setahun kemudian orang baru bisa menilai itu. Infrastruktur dibangun, pengalihan subsidi BBM seperti apa dengan stimulus ekonomi 217 triliun misalnya. Ini yang menjadi diferensiasi pertama. Saya pikir itu tidak terjadi. Mungkin karena itu tadi, Menteri Ekonomi ini selalu terbebani dengan subjektivitas publik sebagai makhluk ekonomi yang tidak tahan lapar, yang mungkin muak terhadap masalah berkaitan dengan masalah KPK, dengan masalah Polri, tapi itu minimal tidak membuat mereka lapar dalam skala ekstrim apa. Itu ini kan kita pilih, bukan kita pilih, nanti dianggap partisan lagi oleh Mas Tanda. Dipilih oleh masyarakat Indonesia, salah satunya karena faktor, saya pikir kita sepakat, Pak Jokowi ini kan bukan konglomerat politik dalam tanda kutip. Bahkan beliau tidak memiliki saham mungkin satu lembar pun di partai politik manapun. Itu adalah antitesa ketika masyarakat cenderung semakin tidak percaya terhadap elit. Ia adalah bentuk antitesa dari masyarakat yang cenderung sudah apatis terhadap para pemilik partai. Dan muncul sosok baru yang lebih terlihat kerjanya dibandingkan sahamnya di bidang dalam partai yang dia masuki misalnya. Kedua, tidak bisa dibantah juga Jokowi ini kan terpilih ketika dia dianggap bukan bagian dari beban masa lalu. Ketika semua berbicara mengenai bangsa ini harus mengalami akselerasi, dan tidak mungkin akselerasi datang dari orang yang memiliki beban untuk berlari. Jokowi ini tidak punya beban orba.
tidak punya beban orla dalam sejarah, tidak punya beban aliran politik apapun bahkan, yang membuat dia kemudian harus tertahan karena beban tertentu ketika ingin berlari dan bekerja. Problemnya adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai antitesa dari kemuakan publik terhadap elit-elit politik dan tradisi politik ini. Beliau terpilih ketika sistem politik kita belum mengalami proses dekonstruksi. Apa itu sistem politik yang belum terdekonstruksi? Kita masih menganut sistem pemerintahan pada tahun 2014 kemarin, sistem pemilu presiden yang akan membentuk sistem pemerintahan presiden yang siap, bukan presidensial. Siapapun yang terpilih akan jadi presiden itu pasti siap. Mengapa? Sederhana saja. Sistem pemilu presiden kita tahun 2014 itu masih menggantungkan dirinya pada hasil pileg 2014. Bapak Presiden ini dipengaruhi oleh Ibu Mega. Jadi, apakah berapa aturan persepsi seperti ini dan bagaimanakah Bapak Presiden manuver supaya menunjukkan yang dia inginkan? Pada saat penyusunan kabinet, masing-masing ketua partai diminta oleh presiden terpilih mengajukan nama-nama. Ketua-ketua partai punya preferensi, punya list, dan presiden terpilih seperti yang sudah dijelaskan oleh Yunarto tadi, dia mengiyakan. Dia punya kriteria minimum yang dia sudah tetapkan bahwa menteri-menteri saya minimal tidak terlibat, tidak tercatat. Karena itu dia menggandeng KPK, karena itu adalah sebuah awal membentuk wajah pemerintahannya. Ya. Dari situ saja sudah mengatakan, menjelaskan benar-benar bahwa tidak sepenuhnya kontrol. Tapi apakah ada pengaruh? Ada. Ketua-ketua partai politik ada pengaruh? Ada, tentu saja. Pengaruh-pengaruh yang memang apa yang kembali ke kategori atau tadi antara kompromi dan transaksi. Saya kira begini. Pada saat Pak Jokowi mengajukan itu tentu saja benar bahwa itu adalah usulan dari berbagai ketua-ketua partai. Pak Budi Gunawan, saya kira itu sudah jadi rahasia umum. Dan ini tidak berkaitan dengan PDI Perjuangan saja. Tidak berkaitan dengan PDI Perjuangan saja. Ini berkaitan juga dengan pemikiran juga Pak JK, pemikiran tentang Pak JK segala macam, dan itu wajar-wajar saja. Pertanyaan adalah pada saat diajukan belum ada nama Pak BG sebagai tersangka, ya kan? Belum ada nama Pak BG sebagai tersangka, dan kemudian dia sudah terlanjur dibahas di DPR, dan pada akhirnya kemudian dimajukan lagi. Tindakan Pak Jokowi untuk kalau desakan dari partai apa? PDI Perjuangan misalnya mendesak kok langsung aja dilantik BG. Dari fraksi PDI Perjuangan misalnya, dan bukan cuma PDI Perjuangan, langsung mendesak BG dilantik. Tapi apa yang dilakukan Pak Presiden adalah pendingnya. Dan kemudian mengangkat Pak Haiti sebagai PLT. Seandainya mengiyakan, maka sampai ada mata, lantik dulu lah. Sehari saja dilantik, baru setelah itu dimundurkan, itu pun tidak dilakukannya. Artinya begini, pengaruh ada, interplay ada, pengaruh dari partai ada, pasti ada. Bohong kalau mengatakan tidak ada. Tapi at the end of the day, siapa pemutus akhir? Ya Pak Jokowi. Mau PLT, Pak Kapolri? Ya, dia memutuskan. Sekarang bagaimana prosesnya? Jadi kan sebuah proses baru lagi nih. Ada soal pra peradilan, saya nggak tahu putusannya hari ini nanti. Saya pernah bercerita dengan Pak Jokowi sebelum beliau dilantik, sudah terpilih, ngobrol panjang. Pak Jokowi ini lebih hebat dari dulu ada Silva. Dulu aja 3 kalinya nyapres, baru ketiga dia terpilih. Tapi dalam soal bagaimana smooth menjalankan pemerintahan, itu masih kita lakukan. Kenapa Mas? Sederhana aja. Mulai itu ketua umum partai berkuasa, menteri sesneknya sekjen partai berkuasa. Artinya dia memegang kekuasaan formal negara, tapi juga memegang kekuasaan real. Nah, bedakan antara formal dan real. Karena saya pernah nge-tweet, seorang kepala negara dan sekaligus seorang panglima, kalau dia bukan ketua partai, seperti orang punya HP, punya pulsa, punya baterai, tapi chargernya minjem.
Nah, real karena energi politik dalam sistem politik demokratis konstitusional, ya partai politik, ada fraksi, dan itulah the real political power. Nah, tapi ada dukungan rakyat, ya dukungan rakyat anggap itu energi matahari lah. Ya, nggak bisa juga kalau kita baterai habis kita pasangkan di bawah matahari kemudian langsung terisi lagi baterainya. Soalnya ya teknologi politik kita belum sampai ke sana, belum. Tapi perlu kita pikirkan juga gitu ke sana barangkali. Energi langsung dari matahari langsung bisa memperkuat. Tapi kan tidak mungkin setiap ada konflik kita nggak usah ngomong normatif ya. Ini pernyataannya. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa komisi kabinet bukan terdiri dari pengurus-pengurus partai, itu kelihatan indah gitu loh, indah. Tapi bukan seperti itu kenyataannya nanti Pak. Konsekuensinya tajam sekali. Kami sangat optimis dalam menyongsong langkah ke depan. Apapun keputusan dari pengadilan itu hanya sekedar dalam upaya kami untuk mendapatkan kepastian hukum, mengingat banyaknya PR-PR politik yang harus dilaksanakan oleh partai. Tapi selebihnya yang tetap kami utamakan itu adalah proses Islam. Artinya tidak boleh terjadi perpecahan pasca keputusan dari pengadilan. Siapapun yang namanya kader partai yang selama ini terbelah antara yang ikut munas kali dengan yang ikut setelah putusan pengadilan ini harus bersama-sama. Jadi partai ini hanya bisa bergerak agenda-agenda politik ke depan, mulai dari pilkada sampai dengan pileg dan pilpres 2019 nanti, apabila semua kader yang ada itu dapat bersatu padu. Tingkat menteri, yang sebelumnya tidak pernah terjadi ketika penegakan hukum untuk korupsi ditangani oleh kejaksaan dan kemudian kepolisian. Nah, dari sana itu secara akumulatif KPK mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan itu sampai sekarang sebetulnya masih seperti itu. Oleh karena itu kemudian kalau ada tadi bertanya mengapa yang LKN, itu soal kinerja mereka dari waktu ke waktu itu kan masuk dalam mereka mampu. Tapi saya sih berpikir bahwa kalau itu pada akhirnya Pak Jokowi memiliki calon baru, saya kira tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menarik dukungan politik, karena ini adalah dari seorang presiden yang memang tidak menarik dukungan politik dan sebaiknya tidak menarik dukungan politik karena terlalu banyak hal yang dipertaruhkan ya untuk posisi Kapolri itu strategis, tapi bukan itu pertaruhan terakhir ya. Saya kira jadi menurut saya kalau kemudian sekarang pimpinan DPR kemudian menarik segala macam itu saya pikir adalah satu bentuk apresiasi penyikapan terhadap memang ada persoalan bukan pada soal Jokowi Jokowi DPR-nya, tapi memang ada persoalan hukum dan ada persoalan politik yang harus direspon oleh DPR sebagai wakil rakyat ya, sebagai lembaga konstitusional. Ada diskusi, ada penolakan dari masyarakat dan ada kontroversi yang mengikutinya. Jadi sebagai lembaga wakil rakyat menurut saya DPR biasa-biasa aja, bukan satu luar biasa kemudian ketika harus mengevaluasi kembali pengajuan konstitusional. Dan PD Perjuangan saya pikir ada dalam posisi menghargai prerogatif presiden. Ya. Saya pikir standar itu Pak Presiden baru simbol dari kekuatan oposisi, bahkan calon presiden merupakan kawan kita pentingnya, dan itu bukan pertama kalinya kan. Kita tahu bagaimana simbolisasi tadi menegaskan presiden ingin menunjukkan beliau bukan hanya bagian dari KIH menurut saya. Apalagi kita tahu ada momentum sekarang ada sedikit perbedaan pendapat dengan beberapa partai KIH yang beliau ingin tunjukkan sekarang adalah beliau bisa merangkul semua.